Namanya hampir tidak pernah disebut. Dalam seluruh sejarah sastra dunia, semua puisi, semua himne, semua teks yang pernah ditulis tangan manusia, ada satu nama yang menempati posisi yang tidak bisa diambil siapapun. Enheduanna, putri Raja Sargon dari Akkad, imam besar Dewi Inanna di kota Ur. Hidup sekitar 2285 hingga 2250 sebelum Masehi. Dan penulis pertama dalam sejarah manusia yang namanya kita ketahui. Bukan penulis pertama yang mungkin ada, bukan penulis pertama yang diduga perempuan, tapi penulis pertama, laki-laki atau perempuan, dari budaya manapun di belahan bumi manapun, yang meninggalkan namanya pada karyanya dan bisa kita verifikasi secara arkeologis. Sebelum Homer, sebelum Virgil, sebelum siapapun yang namanya kamu pelajari di sekolah dalam konteks sastra dunia, ada Enheduanna. Dan fakta bahwa namanya hampir tidak pernah masuk kurikulum sejarah dunia, padahal posisinya dalam kronologi sastra manusia tidak terbantahkan, adalah anomali yang layak kita tanyakan. Tapi Enheduanna bukan hanya anomali, dia adalah pintu masuk ke sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah peradaban di mana posisi perempuan jauh lebih kompleks, jauh lebih kuat, dan jauh lebih mengejutkan dari yang pernah kita bayangkan tentang dunia kuno. Enheduanna meninggalkan 3 himne besar dan 42 himne pendek untuk kuil-kuil Sumeria. Semuanya ditujukan kepada Inanna, Dewi Cinta, Perang, dan Kekuasaan. Tapi yang membuat karyanya luar biasa bukan hanya usianya, bukan hanya bahwa perempuan menulisnya, tapi apa yang ditulisnya. Himne terbesarnya, Ininsagura, Ninmesara, dan Ininmehusa, bukan hanya pujian ritual yang datar. Di dalamnya ada kemarahan, ada protes, ada kegelisahan personal yang sangat modern terasa. Dalam Ninmesara, yang ditulis saat Enheduanna digulingkan dari jabatannya oleh pemberontak dan diasingkan, dia menulis dengan nada yang tidak pernah kita bayangkan ada dalam teks keagamaan 4000 tahun yang lalu. Dia mempertanyakan kenapa Inanna membiarkan ini terjadi. Dia marah kepada Dewi yang seharusnya melindunginya. Dia meminta pertanggungjawaban. Ini bukan doa orang yang tunduk, ini adalah konfrontasi dari seorang perempuan kepada dewi perempuan, ditulis di atas tanah liat dan bertahan 4000 tahun. Dis alabaster yang ditemukan di Ur menampilkan relief yang para ahli identifikasi sebagai Enheduanna, berdiri dalam posisi imam besar, dengan jubah dan tutup kepala resmi, memimpin ritual. Wajahnya tidak terlihat seperti dekorasi, terlihat seperti otoritas. Tapi Enheduanna bukan pengecualian yang berdiri sendirian. Dia adalah puncak yang terlihat dari sistem yang jauh lebih luas. Teks-teks hukum Sumeria, jauh sebelum Hammurabi, jauh sebelum hukum Romawi, mendokumentasikan sesuatu yang mengejutkan. Perempuan Sumeria punya hak hukum yang substantif. Mereka bisa memiliki properti atas nama sendiri. Tablet-tablet tanah liat dari kota Lagas dan Ur mendokumentasikan perempuan sebagai pemilik ladang, kebun, dan rumah, bukan sebagai warisan dari suami, tapi sebagai kepemilikan pribadi yang bisa mereka transaksikan sendiri. Mereka bisa membuat kontrak ribuan tablet bisnis dari periode Ur III sekitar 2100 hingga 2000 sebelum Masehi
mencantumkan perempuan sebagai pihak dalam perjanjian dagang, membeli, menjual, meminjamkan, dan meminjam atas nama mereka sendiri dengan kesaksian hukum yang sah. Mereka bisa mengajukan cerai. Hukum Sumeria mengakui hak perempuan untuk meminta pembubaran pernikahan dengan perlindungan tertentu untuk harta bawaan mereka. Mereka bisa menjadi hakim. Tablet dari kota Nippur mencatat, perempuan yang duduk dalam panel hakim untuk memutus sengketa properti dan kontrak. Mereka bisa mengelola usaha. Arsip dari keluarga pedagang di Ur menunjukkan perempuan yang mengawasi gudang, mengelola neraca, dan mengirim surat bisnis kepada mitra dagang di kota lain. Ini bukan hak yang diberikan secara teoritis tapi tidak pernah dipakai. Ini terdokumentasi dalam praktik, dalam ribuan tablet yang mencatat transaksi nyata, sengketa nyata, dan keputusan nyata yang melibatkan perempuan sebagai aktor hukum yang penuh. Dan ini terjadi 5.000 tahun yang lalu, di peradaban yang sering kita bayangkan sebagai primitif dan patriarkal tanpa nuansa. Untuk memahami posisi perempuan dalam masyarakat Sumeria, kamu tidak bisa mengabaikan siapa yang mereka sembah. Inanna, yang kemudian dikenal sebagai Ishtar dalam tradisi Akkadia dan Babilonia, adalah salah satu dewa paling penting dalam panteon Sumeria. Bukan dewa pinggiran, bukan dewi kesuburan yang pasif dan dekoratif. Inanna adalah dewi cinta dan perang, kecantikan dan kekacauan. Dia yang memberi dan mencabut kekuasaan raja. Dalam tradisi Sumeria, legitimasi seorang raja bergantung pada persetujuan Inanna, bukan hanya warisan darah. Mitos Inanna turun ke dunia bawah yang kita sudah singgung di episode sebelumnya, menggambarkan sosok yang tidak minta izin, yang menantang kakak perempuannya sendiri, Ereshkigal, penguasa kematian, yang mati, dibangkitkan, dan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang marah. Teks-teks Sumeria tidak menggambarkan Inanna sebagai figur yang bisa diatur. Para dewa laki-laki takut padanya. Enlil, dewa tertinggi, berkali-kali kalah dalam konfrontasi dengan Inanna dalam berbagai mitos. Ini bukan kebetulan teologis. Masyarakat tidak menyembah kekuatan yang tidak mereka kenal. Gambaran Inanna mencerminkan sesuatu tentang bagaimana orang Sumeria memandang kekuatan perempuan, bukan sebagai anomali yang harus dikontrol, tapi sebagai realitas yang harus dihormati dan dinegosiasikan. Lalu, mengapa kita tidak tahu ini? Sebagai jawabannya ada pada siapa yang pertama kali menerjemahkan dan menginterpretasikan teks Sumeria. Assyriologi sebagai disiplin ilmu lahir di abad ke-19, era Victorian Inggris dan Eropa Barat, di mana asumsi tentang peran perempuan dalam masyarakat kuno sangat dipengaruhi oleh konteks sosial penerjemahnya sendiri. Tablet-tablet yang mendokumentasikan perempuan sebagai pedagang dan pemilik properti ada, tapi interpretasinya sering diminimalisir, dianggap sebagai pengecualian, bukan sebagai cermin sistem. Generasi terbaru ahli Assyriologi, termasuk banyak perempuan yang baru masuk ke bidang yang lama didominasi laki-laki, mulai membaca arsip yang sama dengan pertanyaan yang berbeda, dan temuannya mengubah gambaran yang kita punya. Ini bukan tentang mengklaim bahwa Sumeria adalah masyarakat yang sempurna setara. Itu tidak akurat dan tidak didukung data. Hierarki ada, keterbatasan ada, tapi gambaran yang muncul jauh lebih kompleks dari
perempuan kuno tidak punya suara. Mereka punya suara, mereka menulis, mereka berdagang, mereka mengadili, mereka menyembah dewi yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan nama perempuan pertama yang menulis, yang meninggalkan namanya pada karyanya lebih dari 4.000 tahun yang lalu, adalah Enheduanna. Sudah saatnya kita menghafalnya.